Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Erma Reviana. Saya dari kelas 5 A5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi dan transportasi. Perkembangan transportasi dari masa ke masa dan jenis-jenis alat transportasi. Transportasi merupakan salah satu penunjang dalam kehidupan sehari-hari, baik di pedesaan maupun di perkotaan, di mana transportasi dapat mempermudah untuk menuju ke suatu tempat yang dituju. Dalam perkembangannya, transportasi dari masa ke masa terus bergerak perlahan, bahkan berevolusi secara sedikit demi sedikit. Perkembangan transportasi tradisional dengan modern sekarang sudah semakin canggih pastinya. Pasti kalian penasaran nih, transportasi tradisional sampai bisa semodern seperti sekarang ini. Nah, transportasi ada 3 jenis. Yang pertama ada transportasi darat. Kalau kalian tinggal di daerah perkotaan, pasti transportasi tradisional sudah jarang sekali ditemukan. Nah, dibandingkan dengan di daerah-daerah terpencil yang masih bertahan menggunakan transportasi tradisional. Pada abad 19, delman sendiri dijadikan alat transportasi umum untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia termasuk Batavia sebagai angkutan antar kota. Kemudian tram pun mulai muncul atau diperkenalkan dan digunakan di Jakarta mulai pada tahun 1869. Ya, saat itu tram masih ditarik menggunakan kuda. Kemudian tahun 1881, tenaga kuda digantikan dengan mesin uap. Hingga tahun 1901, tram listrik pun mulai diperkenalkan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, becak mulai masuk di Indonesia mulai tahun 1930 sampai 1989. Nah, setelah itu tahun 1970-an, Bapak Ali Sadikin selaku Gubernur ke-9 Jakarta pada saat itu mencanangkan helicak sebagai pengganti becak dengan tenaga mesin. Nah, pada tahun 1970-an, oplet dihapus karena sudah terlalu tua dan diganti dengan taksi dan bemo. Sebelumnya, oplet sendiri juga memulai beroperasi di Indonesia mulai pada tahun 1960 hingga 1970-an. Setelah oplet dihapus dan diganti dengan taksi dan bemo, tapi bemo juga tidak bertahan lama ya. Populasinya mulai meredup sekitar tahun 1971 karena dianggap tidak ramah lingkungan, hingga akhirnya digantikan dengan bajai yang berbahan gas yang lebih ramah lingkungan. Nah, di tahun yang sama pula, angkutan kota mikrolet dan juga metro mini mulai diperkenalkan di Jakarta pada tahun 1970 sebagai pengganti bemo yang dapat menampung lebih banyak penumpang. Pada tahun 1985 sampai tahun 1990-an, bis tingkat pun mulai muncul untuk mengangkut lebih banyak penumpang lagi, meskipun bis tersebut mulai redup karena katanya sih kurang nyaman, dan dimana bis tingkat ini kembali diperkenalkan lagi pada tahun 2014 sebagai sarana bis wisata. Lalu di tahun yang sama, yaitu tahun 2014, mulai muncul bis Transjakarta untuk memberikan jasa angkutan yang lebih cepat dan nyaman. Nah, sejak tahun 2014 sampai 2015, Indonesia dihebohkan dengan transportasi baru berbasis sistem aplikasi online yang
menawarkan jasa ojek, ojol, dan taksi online dari beberapa perusahaan seperti Gojek dan Grab. Dan di tahun 2019 muncullah transportasi MRT atau Mass Rapid Transit yang biasa mengangkut penumpang bisa hingga sampai 1950-an dan pastinya akan menjadi pilihan publik dan diperkirakan bisa menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Nah, alat transportasi yang kedua yaitu alat transportasi laut. Transportasi air merupakan alat transportasi yang digunakan di sungai, danau, selat, dan laut. Nah, masyarakat pada zaman dahulu masih menggunakan alat transportasi air seperti perahu dayung, rakit, perahu tinisi, dan kapal layar khas asal Indonesia yang berasal dari suku Bugis dan suku Makassar di Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kabupaten Kulukumba yang semuanya digerakkan secara manual. Sebab orang zaman dahulu berlayar itu menggunakan angin, bergantung dengan angin hingga berlayar dengan waktu yang cukup lama. Nah, alat transportasi sederhana tersebut digunakan untuk mengangkut barang dari pulau ke pulau ataupun mengantarkan manusia pada zaman dahulu. Lalu seiring dipertemukannya mesin bermotor, masyarakat modern pun beralih menggunakan perahu bermotor seperti speedboat hingga kapal-kapal besar seperti kapal pesiar. Nah, kapal-kapal modern ini mampu mengangkut orang dan barang dengan jumlah yang besar dan juga bisa menempuh jarak yang jauh pula. Dan yang terakhir, alat transportasi udara. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan balon udara sebagai alat transportasi udara yang digunakan sebagai sarana pengangkutan orang maupun barang bagi manusia melalui udara. Nah, balon udara ini pertama kali pada tahun 1783 munculnya. Pada waktu itu balon udara hanya bisa mengangkut sekitar 3-4 orang saja dan membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama. Namun seiring perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, alat transportasi udara ini semakin berkembang. Transportasi udara saat ini yang sering digunakan masyarakat adalah pesawat terbang, di mana yang dahulu diwakili pesawat yang berat, sekarang berkembang menjadi pesawat yang besar dan ringan yang menggunakan bahan baja yang kuat dan ringan, dan tentunya dengan kapasitas yang berbeda-beda tergantung tipe dari pesawat tersebut, seperti pesawat angkutan, pesawat tempur atau pesawat perang, dan juga helikopter. Dan dengan adanya alat transportasi udara tersebut, perjalanan lebih cepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.